Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat malam. Jemaat Mesbah Doa dimanapun kita berada. Shalom. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya saat kita datang dalam hadirat Tuhan, kita diberikan kuasa yang baru, urapan yang baru, kekuatan yang baru melimpah bagi setiap kita. Amin. Mari bersatu hati di dalam doa. Mengucap syukur untuk segala kebaikan, anugerah, kasih sayang Tuhan. Sampai malam hari ini Tuhan, kami diberikan kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah selalu bersama dengan setiap kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang baik, Allah yang setia, yang selalu menjaga setiap kami Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau datang bersyukur, datang berterima kasih segala kebaikan-Mu bersama dengan kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di setiap hati kami yang terarah kepadamu, layakkan setiap kami saat kami datang kepadamu Tuhan, kami beri yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Datang bersyukur, datang menyembah, masuk dalam hadiratnya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu. Temukan wajah-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami mau malam hari ini Tuhan. Kami percaya Kau limpahkan kekuatan baru, rahmat yang baru Tuhan. Sungguh kami percaya dalam hadirat-Mu kami peroleh kesembuhan. Bahkan mujizat Kau nyatakan Tuhan. Sungguh hati kami percaya Tuhan. Dan kami mau katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada di dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Satu kali lagi kita menyatakan dengan iman percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Malam hari Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Sebab firman Tuhan tertulis, asal kami menjamah jubah-Mu saja Tuhan, kami akan sembuh. Malam hari Tuhan,
Kami mau ngambil keputusan iman, percaya kami kepadamu. Asal kami percaya kepada Tuhan, sakit kami disembuhkan. Setiap beban berat kami peroleh perhiburan daripadamu Tuhan. Saat jalan-jalan kami tertutup sekalipun, Kau sanggup membuka jalan yang baru bagi setiap kami yang percaya malam hari ini Tuhan. Sebab sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami anak-anak yang disayangi oleh-Mu Tuhan Yesus. Asal kami mau percaya kepada Tuhan Yesus malam hari ini, Kau sanggup membuka yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau Allah yang ajaib, heran perbuatanmu Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami mau katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Orang-orang yang percaya bersama, angkat tangan kita tinggi bersama, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi nyatakan bersama, Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada di dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima jalan terbuka malam hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, selama kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, kami menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan malam hari Tuhan. Dan sama-sama kita mau katakan dengan iman percaya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan bersama, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kami percaya selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Orang-orang pemenang, sama-sama kita mau katakan lebih. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada
mujizat setiap hari. Dengan lembut sama-sama katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kami percaya selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di Mezbah Doa malam hari ini, dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, terus kirimkan kesaksian saudara akan menambah iman percaya kita pada Tuhan. Iya, saya bacakan kesaksiannya. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Kiranya kasih Tuhan menyertai Ibu, sekeluarga dan tim, dan apa yang Ibu lakukan selalu berhasil dan beruntung dalam penyertaan Tuhan. Saya mau bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dan tidak terpikirkan oleh saya dan istri selama ini. Ceritanya bermula dari 2016, tahun 2016. Waktu itu saya dan istri bertemu dengan customer, naik motor dan kami jatuh ya. Lalu saya rem mendadak karena kendaraan lain ada di depan. Singkat cerita, kami jatuh mengalami luka-luka dan istri saya saat itu menahan dengan lengan kirinya. Dan akhirnya tangan kirinya keseleo dan dibawa ke tukang urut. Dengan berjalannya waktu, setelah 8 tahun kemudian, barulah istri saya mengalami dampaknya. Setiap bangun pagi, lengan istri saya selalu mengeluh-ngilu. Ya, dan pernah bahkan lengan kirinya tidak bisa diangkat. Dan karena kami berpikir mungkin ini akibat kecelakaan, lalu kami memutuskan untuk ke dokter ortopedi. Setelah di-scan, lengan kirinya tidak ada keretakan atau pada tulang. Namun dokter menyarankan istri saya untuk melakukan MRI agar pengecekan lebih akurat. Ya, lalu setelah di MRI, ya dokter mengatakan bahwa lengan istri saya ada sobek. Itu perlu dijahit ya, berarti harus dioperasi dengan biaya 150 juta. Waduh. Ya, biaya jahit lengannya itu, ototnya yang sobek 150 juta. Lalu kami konfirmasi ke asuransi, tapi asuransi berkata dia hanya bisa menanggung 10% dari biaya itu. Wah, berarti hanya 15 juta ya. Dan kami jujur tidak punya uang sebesar itu untuk operasi. Saya juga sebagai suami ya saat itu mau meminjam uang ke kartu kredit atau ke bank. Tapi istri saya bilang tidak usah, kita percaya saja pada Tuhan dan berdoa. Akhirnya setiap malam kami berdoa, kami sekeluarga berdoa untuk kesembuhan dengan istri saya. Satu kali ketika saya pergi ke apotik, saya iseng menanyakan kira-kira ada obat nggak yang bisa menyembuhkan ya lengan istri saya yang sobek. Kemudian petugas apotekernya berkata, coba minum vitamin B kompleks. Ya, karena itu bagus khasiatnya, tapi memang tidak langsung sembuh, butuh proses. Akhirnya saya cerita ke istri saya dan istri saya bilang coba beli saja. Ya, coba dulu. Awalnya saya tidak percaya, masa vitamin B kompleks bisa menyembuhkan lengan istri saya yang sobek bangkatnya ya. Singkat cerita, saya membeli vitamin B kompleks tersebut. Dengan berjalannya waktu, sekitar 7 bulan kemudian, ya saat bangun tidur, istri saya sudah tidak mengeluhkan lengan kirinya sakit lagi atau ngilu. Bahkan istri saya bisa mengangkat lengan kirinya dengan leluasa dan bisa naik motor sudah lancar kembali.
Ya, sekarang sudah berjalan 1,5 tahun dari pemeriksaan dokter yang diharuskan untuk dioperasi. Namun dengan istri saya sudah benar-benar sembuh tanpa mengeluarkan uang operasi yang begitu besar. Kami percaya Tuhan Yesus sangat baik dengan perbuatannya yang tidak terpikirkan oleh saya dan istri. Saat ini, ya, saya bersyukur walaupun sekarang juga saya sedang sakit jantung. Ya, saya percaya Tuhan memulihkan kondisi saya seperti semula. Maaf jika kesaksian saya ini panjang. Ya Tuhan untuk dibaca. Terima kasih untuk Ibu Debbie dan tim yang setia melayani. Saya dan keluarga selalu mengikuti mesbah doa, mesbah syukur tiap pagi. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Ya, dari Verdi Jakarta. Puji Tuhan ya. Dari Verdi di Jakarta. Kita percaya saudara bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Dan akhirnya yang otot yang sobek ya di lengan kiri yang menyebabkan sakit, bahkan tidak bisa mengangkat lengan, akhirnya dipulihkan ya dengan doa dan minum vitamin B kompleks ya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik, saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah masuk di Amsal 25. Amsal 25 ya. Judul perikopnya Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai Hizkia Raja Yehuda. Dua kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya, jadi saudara, kisah dari Raja Hizkia ini ada kalau saudara lihat dalam dua raja-raja ya. Pasal 18 sampai 20 itu kisah tentang Raja Hizkia. Dan Hizkia itu adalah salah satu dari beberapa raja di Yehuda yang sangat menghormati Tuhan. Ya, sebaliknya ayahnya Ahaz itu adalah orang yang jahat. Dan Hizkia memulihkan ya bait suci ya, dan dia juga menghancurkan pusat-pusat penyembahan berhala. Dia dihormati oleh bangsa-bangsa sekitarnya dan banyak lagi di antara mereka yang membawa persembahan kepada Raja Hizkia sewaktu dia memerintah. Ya, dan ya Hizkia menyuruh ya pegawai-pegawainya untuk mengumpulkan Amsal-Amsal Salomo ini untuk disalin dan dibaca ya dalam setiap ibadah ya. Dan kita tahu karena Hizkia itu adalah orang yang memulihkan kembali ibadah yang rusak di bait suci ya, dan kembali dipulihkan Tuhan. Dan kita lihat ya dari Amsal 25 ini ayat 2 sampai 6. Ini adalah 4 Amsal, semuanya berfokus pada raja. Ya, dan ayat yang kedua ini menunjukkan arti penting usaha seorang raja untuk menemukan kebenaran. Ya, dan dikatakan di situ bahwa kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ayat 3, seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Ayat 4, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Ya, jadi ini adalah Amsal tentang raja-raja, dan dikatakan di sana ya raja itu mencari sesuatu, menyelidiki segala sesuatu. Dan ya Salomo menulis ini bahwa sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Ya, jadi ketika perak itu dimurnikan, kotorannya itu dibuang, maka akan jadi ya benda yang indah. Demikian juga dikatakan kalau orang fasik itu dikeluarkan dari hadapan raja, maka kokohlah tahta oleh karena kebenaran. Jadi kokoh atau tidaknya kerajaan itu tergantung dari orang-orang yang berada di belakang raja, apakah mereka orang benar atau orang fasik. Kalau mereka dikeluarkan, maka ya kokohlah pemerintahan itu, karena orang fasik itu di mana-mana saudara akan membawa murka Tuhan. Mereka membawa kutuk ya kalau mereka hidup dalam dosa. Sebaliknya kebenaran itu akan menegakkan atau mengokohkan tahta. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Ya, jangan mengambil tempat orang yang
tinggi, saudara. Ya, lebih baik kita ini duduk di tempat yang rendah lalu disuruh untuk mari datang ke sini, diundang, daripada kita sudah mengambil tempat mulia ternyata disuruh turun ya, jangan di sini, ini bukan tempatmu. Artinya apa? Sikap merendahkan hati, merendahkan diri itu baik. Lebih baik ditinggikan daripada direndahkan. Jangan pernah mengambil ya berdiri di tempat yang mulia, tempat-tempat pembesar, daripada nanti kamu disuruh turun. Lebih baik ya kita ini seperti orang biasa, tetapi ada orang yang berkata, mari naik ke sini ya, pindah di sini, duduk di sini, daripada dibilang ya sana turun ke sana, ini bukan tempatmu. Ya, menjadi orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Ya, dengan kata lain menjadi orang yang tinggi hati akan direndahkan. Ya, dikatakan ayat yang ke-8, apa matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Ya, jadi jangan ya buru-buru mengambil kesimpulan dari apa yang mata kita lihat. Ya, daripada nanti kita dipermalukan, saudara. Ayat 9, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Ya, dalam satu perkara kalau kita mau membela masalah kita, silakan aja, tapi jangan membuka perkara orang lain, rahasia orang lain. Ya, kita buka karena kita mau membela diri. Ayat yang ke-10, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Ya, supaya kita jangan dicemooh. Ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya apa? Sangat berharga. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu sangat berharga ya. Artinya apa? Kita harus menempatkan diri untuk berbicara, harus tepat pada waktunya ya. Jangan sampai kita salah omong atau salah bicara. Karena perkataan yang tepat itu seperti sesuatu yang berharga. Ya, ayat 12, teguran yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Dikatakan di sini bahwa teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Teguran orang bijak ya. Kalau kita ditegur oleh orang bijak, saudara, atau dinasihati, dengarkanlah itu. Ya, karena itu dikatakan seperti ya sesuatu yang berharga. Ya, teguran orang bijak itu seperti cincin emas dan hiasan kencana. Makanya anak-anak muda kalau ditegur orang tua dengarkanlah karena itu berharga. Kita juga kalau kita ditegur oleh orang bijaksana dengarkan teguran itu karena itu berharga. Ya, seperti sesuatu yang berharga. Seperti cincin emas dan hiasan kencana. 13, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Ya, seperti salju ya yang sejuk di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Artinya apa? Kalau kita bekerja, biarlah kita ini bekerja dengan rajin supaya kita ini seperti salju yang menyejukkan. Hidup kita itu menjadi berkat. Ya, ketika kita disuruh kita melakukannya. Ayat 14, awan dan angin tanpa hujan. Demikian orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Ya, bagaikan awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya ya. Jadi cuma cerita doang. Kalau orang Jakarta bilang omong doang. Cerita, saya kasih dia ini nih padahal nggak pernah dikasih, saudara. Jadi jangan pernah menjadi orang yang bohong ya, karena Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Tapi mari sebaliknya kita ini berkata yang jujur supaya hidup kita juga boleh menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, saudara, dan kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Biar firman Tuhan selalu mengajar kami boleh mendengar dan taat pada firman-Mu. Seperti Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, maka hidup kami akan dipulihkan, hidup kami akan dimuliakan ketika kami mendengar firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka sedang pergumulan yang berat, dalam kehidupan keuangan yang sedang dalam pergumulan. Tuhan juga menjadi jawaban yang mengalami masalah dalam hutang piutang, terjebak dalam masalah keuangan. Tuhan, Engkau turut bekerja. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, asal kami bertobat, merendahkan diri kembali pada Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit, lawat dan berikan kesembuhan-Mu dalam nama Tuhan Yesus, supaya apapun sakit penyakit kami boleh melihat mujizat Tuhan, disembuhkan, dan kami boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang pengen keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, keturunan ilahi menjadi milik kami. Tuhan memberkati juga setiap mereka yang bergumul untuk masalah keluarga, rumah tangga, pemulihan terjadi Tuhan, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Apapun jadi pergumulan kami yang ingin mencari pekerjaan, yang sedang dalam pergumulan yang berat, Tuhan yang lebih mengerti dan Tuhan yang lebih tahu. Karena itu bawa hidup kami untuk sungguh-sungguh berserah dan berharap pada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, anugerah-Mu melimpah sehingga bangsa Indonesia diluputkan dari segala yang jahat, dari murka Allah, dan bangsa ini boleh mengalami Tuhan kebenaran demi kebenaran sehingga bangsa ini dimuliakan Tuhan. Berkati juga Tuhan semua anak-anak-Mu yang ada di atas bangsa kami, mereka yang punya jabatan, biarlah mereka boleh sungguh-sungguh bekerja sesuai dengan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajaran yang ada, roh takut akan Tuhan turun, sehingga mereka boleh memutuskan segala sesuatu berdasarkan hikmat Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah, anugerah melimpah, dan semua boleh berbalik, bertobat, menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.